Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, insya Allah pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat kita berkaitan dengan huruf alif ya, pada sebutan alif lam. Apakah alif di situ hamzah atau memang alif ya? Karena kalau sekiranya itu alif tapi secara bacaan dia hamzah ya, karena hamzah wasal ya. Jadi itu kira-kira pertanyaannya ya, apakah alif yang di situ betul-betul alif atau hamzah? Oke, sebelum kita menjawab dari pertanyaan sahabat kita tersebut, kita mesti memahami terlebih dahulu perbedaan pendapat ulama tentang jumlah huruf hijaiyah ya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah huruf hijaiyah ya. Perbedaannya ini terbagi kepada dua golongan. Oke. Golongan yang pertama, mereka mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Mereka ini diwakili oleh Al-Mubarrad ya, Al-Khalil ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Al-Farra ya, ini dan lain-lain. Ini adalah ulama-ulama besar ya, ulama-ulama lughah yang masyhur, yang dikenal ya. Jadi mereka mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Kenapa bisa 28? Karena al-hamzatu hiyal alif nafsah. Jadi hamzah itu ya alif ya, alif itu ya hamzah. Jadi mereka menghitung alif dan hamzah itu satu ya. Jadi innal alif idza taharrakat tusamma hamzatan. Jadi alif itu kalau dia berbaris maka mereka sebut hamzah ya. Jadi alif kalau berbaris mereka sebut itu sebagai hamzah. Wa idza lam taqbalil harakah tusamma alifan. Kalau sekiranya tidak ada barisnya ya, maka mereka namakan itu alif. Jadi maknanya hamzah alif sama. Kalau ada barisnya, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan, maka mereka namakan itu hamzah. Kalau tidak ada barisnya, maka itu disebut alif. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Jadi tidak ada perbedaan antara alif dengan hamzah. Oke, alif ya hamzah, hamzah ya alif gitu ya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua ya, mereka mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu ada sebanyak 29 ya. Jadi lebih satu ya, 29. Ulama-ulama yang mengatakan ini ya seperti Imam Sibawayh ya, seperti Sibawayh, kemudian Ibnu Sanan, siapa lagi? Al-Khafaji, Ibnu Jinni dan lain-lain ya. Jadi ini juga sama ya, ulama-ulama lughah yang masyhur ya. Mereka mengatakan huruf hijaiyah itu ada 29. Kenapa bisa 29? Tentu jawabannya apa? Karena mereka membedakan antara alif dengan hamzah. Alif itu satu huruf, hamzah itu satu huruf. Oke? Jadi dari perbedaan pendapat ini ya, tentu kita sudah mulai tergambar apa jawaban dari pertanyaan sahabat kita itu. Jadi kita mau ikut ke pendapat yang mana gitu ya. Kalau saya pribadi, saya mengikut kepada pendapat yang nomor 2 ya, yang mengatakan hamzah itu adalah huruf yang mustaqillah ya, huruf yang berdiri sendiri, dan alif begitu juga ya. Jadi alif, hamzah ya hamzah gitu. Ya, jadi apa perbedaan antara alif dan hamzah? Jadi kita boleh sebutkan perbedaan alif dengan hamzah itu satu, namanya. Ya, dari segi nama kan sudah berbeda ya. Jadi ini apa perbedaan alif dengan hamzah? Oke. Perbedaan pertama adalah nama. Ya, namanya sudah berbeda ya. Hamzah ya hamzah, alif ya alif. Oke, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah makhraj ya, tempat keluar hurufnya itu nggak sama ya. Jadi kalau hamzah
ya, tempat atau makhrajnya itu dari halq, ya, dari kerongkongan, ya, dari halq. Sedangkan alif, ya, makhrajnya bukan di halq, ya, bukan di kerongkongan, tapi di al-jauf, ya, rongga mulut, ya, dari al-jauf. Jadi makhrajnya berbeda, makanya mereka mengatakan alif dan hamzah itu nggak sama, gitu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga dari sifat, ya. Sifatnya lain, ya. Sifat hamzah dengan sifat alif nggak sama, ya. Kalau hamzah ada sifatnya syiddah, sedangkan alif ada sifatnya rakhawah. Jadi nggak sama, ya, tidak sama. Kemudian perbedaan yang lain ada di tulisan. Tulisan juga berbeda. Cara menulis alif dengan cara menulis hamzah nggak sama, ya. Jadi kalau misalnya, ya, alif itu cara penulisannya cuman bentuk satu aja gini, ya. Satu, ya, alif seperti biasa. Kemudian satu lagi nanti ada, kalau sekiranya alif itu ada di ujung, ya, nanti ada alif maqsurah, ya, ada alif maqsurah. Jadi kalau alif hanya dua macam saja, kalau alif mamdudah atau alif maqsurah, ya. Maqsurah itu kalau di ujung, ya, dia seperti huruf ya, ya. Jadi cara penulisan alif hanya dua macam itu saja. Sedangkan cara penulisan hamzah banyak macam, ya. Ditulis hamzah saja, atau alif kemudian di atasnya hamzah, atau alif di bawahnya hamzah, ya. Kemudian waw di atasnya hamzah, kemudian ya di atasnya hamzah, atau ya di bawahnya hamzah, ya. Jadi cara penulisannya banyak. Atau dia alif saja tidak pakai hamzah, tapi itu disebut dengan hamzah. Biasanya ini kalau ini disebut hamzah wasal, ya. Namanya nanti hamzah wasal, ya. Jadi kalau hamzah wasal dia ditulis seperti alif, ya, tapi tidak ada hamzah, ya, tidak ada lambang hamzahnya, hanya tulis alif saja, ya. Jadi macam mana kita membedakannya antara alif dengan hamzah wasal? Mudah sekali, ya. Alif itu tidak menerima baris, ya, dia tidak ada barisnya. Jadi kalau tidak ada baris, maka alif tidak mungkin di awal perkataan, nggak mungkin, ya. Jadi tidak ada satu kalimat pun yang dimulai dengan alif. Kenapa? Karena alif tidak berbaris, dan kita tidak bisa memulai perkataan dengan sesuatu yang tidak, dengan huruf yang tidak berbaris. Jadi kalau sekiranya dalam satu perkataan itu ada dimulai, ya, perkataan itu dimulai dengan alif, maka itu sebenarnya bukan alif, ya, tapi itu adalah hamzah wasal, ya. Itu salah satu cara, ya, membedakan antara hamzah wasal dengan alif. Ya, saya ulangi lagi, perbedaannya apa? Kalau alif tidak mungkin ada di awal perkataan, ya, tidak mungkin, karena tidak menerima baris, tidak ada barisnya. Jadi kalau sekiranya ada bentuknya seperti alif tanpa ada tanda hamzah, ya, tapi ada di awal perkataan, maka itu adalah hamzah wasal, ya, hamzah wasal. Oke, jadi itu perbedaan-perbedaan antara alif dengan hamzah. Jadi kalau sekiranya itu banyak perbedaannya, maka seperti tadi ulama-ulama kita Sibawayh, ya, dia mengatakan nggak sama, ya, alif ya alif, hamzah ya hamzah. Jadi itu perbedaan pendapat ulama. Oke, jadi kalau tadi ikut kepada condongnya saya kemana? Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan alif itu bukan hamzah, ya. Jadi hamzah, alif ya alif. Oke. Kemudian lalu bagaimana Ustaz? Ini tadi masuk kepada pertanyaannya, ya. Jadi kalau ditanya itu alif atau hamzah, maka kita jawab apa? Yang pada lafaz alif lam itu alif atau hamzah, maka kita jawab itu adalah hamzah. Tapi ulama-ulama nahwu, ya, biasa menggunakan sebutan alif lam, ya, tidak menggunakan hamzah lam, tidak, ya. Mereka menggunakan sebutan alif lam, ya, alif lam, ya. Jadi terkadang hamzah itu
disebut dengan lafaz alif, namanya kita sebut alif, tapi ala sabilil majaz, ya, hanya majaz saja. Jadi bisa digunakan dengan lafaz alif lam. Jadi nggak pernah ada sebutan hamzah lam, ya enggak ya, tapi apa, alif lam. Jadi biasanya disebut dalam kitab-kitab nahwu alif lam atau dengan ringkasan al. Kita sebut apa? Al, ya. Alif lam atau al. Oke, jadi jawabannya tadi udah clear ya, udah jelas. Satu, jawabannya apa? Dia bukan alif, tapi hamzah. Kalau mengikut pendapat yang kedua. Oke, karena tadi kita ngikut pendapat yang kedua. Kemudian, kalau sekiranya dia hamzah, kenapa kita sebut alif lam? Ya, itu sudah biasa. Itu terkadang hamzah itu disebut namanya dengan sebutan alif, tapi dalam hanya sekedar majaz, ya, ala sabilil majaz, ya, hanya majazi saja, majazi. Dan ulama-ulama lughah juga biasa menggunakan sebutan alif lam. Jadi sebutannya bisa alif lam, bisa juga al, ya, al at-ta'rif. Oke. Jadi saya rasa cukup ini saja, ya. Jadi perbedaan itu biasa, ya, perbedaan itu biasa. Apakah itu alif atau hamzah, itu biasa, tidak ada masalah. Sekarang kita tinggal mengikut pendapat yang mana, yang mengatakan huruf hijaiyah itu 28, yaitu dengan mengatakan hamzah dan alif itu adalah satu, atau mengikut pendapat yang kedua, huruf hijaiyah itu ada 29, yaitu membedakan huruf alif dengan huruf hamzah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja untuk menjawab pertanyaan itu. Mudah-mudahan boleh paham, ya. Kalau sekiranya masih kurang, nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.